Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu Vita. Saya Elizabeth Filmona Angelin Situmeang dari kelas 11I absen 13 ingin menjelaskan PPT yang sudah saya bikin yang berjudul Dampak Penjajahan Jepang di Indonesia. Di PPT tersebut saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama tentang mobilitas sosial, yang kedua kebijakan Jepang, yang ketiga dampak positif penjajahan Jepang terhadap Indonesia, dan juga dampak negatif penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Mobilitas sosial Jepang. Yang pertama itu ada pelaksanaan Kinrohoshi atau latihan kerja paksa. Yang kedua ada pelaksanaan Romusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya. Dan yang terakhir pembentukan Tonarigumi atau organisasi rukun tetangga. Romusa adalah kerja paksa yang tanpa dibayar selamanya pada zaman pendudukan Jepang. Tujuannya adalah membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan prasarana tersebut antara lain yaitu jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua tempat persembunyian. Gambar-gambar tentang Romusa sudah saya sediakan di PPT yang saya upload di GCR. Kinrohoshi adalah kerja paksa juga tanpa dibayar untuk para pamong desa dan pegawai rendahan. Mereka diperlakukan sebagai tenaga Romusa yang lainnya. Para Kinrohoshi banyak yang dikirim keluar Jawa untuk membantu membuat pertahanan tentara Jepang. Untuk gambar Kinrohoshi juga sudah saya sediakan di PPT yang sudah saya upload di GCR. Terakhir, Tonarigumi. Tonarigumi adalah rukun tetangga atau yang biasa disebut dengan RT, satuan pemerintahan terbawah yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang untuk mengawasi aktivitas warga serta mendukung kebijakan politik dan ekonomi Jepang. Saya lanjut ke dampak positif penjajahan Jepang. Dampak positif penjajahan Jepang terhadap Indonesia ada 4. Yang pertama, munculnya sikap persatuan untuk mengusir penjajahan. Yang kedua, sejak pendudukan Jepang, tradisi kerja bakti secara massal melalui Kinrohoshi atau tradisi kebaktian di dalam masyarakat Indonesia juga berkembang adanya tradisi kebaktian, kerja keras, dan ulet dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Dan yang terakhir, pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga atau RT. Lalu di sisi dampak positif ada juga dampak negatif penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Dampak negatif ini juga ada 4 yang saya temukan dan saya rangkum. Yang pertama ada pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjalani Romusa. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah atau bayaran dan juga makanan. Pengerahan tenaga kerja secara paksa dengan kondisi yang sangat menyedihkan untuk membangun infrastruktur perang Jepang. Yang kedua, terjadinya perbudakan wanita atau Yugun Lanfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi militer Jepang. Yang ketiga, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen. Semuanya di bawah pengawasan Jepang. Dan yang terakhir, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang parah seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.